Saat Handi berpikir untuk mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara dari awam Qingye. Handi, lelaki tua ini belum menerima seorang murid seumur hidupnya, dan nggak punya waktu lebih lama untuk hidup. Jika Anda menjadi murid saya, maka warisan saya, harta ajaib, dan semua lainnya akan diwarisi oleh Anda. Anda nggak akan menemukan keberuntungan seperti itu di tempat lain. Suara awam Qingye penuh dengan daya pikat. Hani mengerti bahwa kata-katanya pasti dilebih-lebihkan, tetapi dia nggak bisa menahan perasaan tergoda. Bahkan sebelum dia bisa memikirkannya, dia mendengar suara muram Zenithine. Anak muda, terlepas dari apa yang dijanjikan eksentrik itu kepada Anda, saya ingin mengingatkan Anda bahwa eksentrik itu adalah seorang kultivator nakal, orang yang menapaki jalan yang sunyi. Selain pulau terpencil, dia hanya memiliki sedikit harta benda. Bahkan jika Anda mewarisi segalanya darinya, itu nggak akan berarti banyak. Namun pulau Zenithine saya berbeda. Nggak hanya banyak kultivator, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar. Sebagai murid pribadi saya, Anda akan memiliki pengaruh yang tak terbayangkan di pulau itu. Terlepas dari apakah itu budak kultivasi pasangan yang cantik, atau pil dan bahan-bahan yang berharga, Grandmaster ini akan memungkinkan Anda untuk memilih mereka. Saya juga melihat bahwa Anda cukup dekat dengan peri roh ungu. Jika Anda tertarik padanya, itu bisa ditangani. Selama Anda berjanji untuk menjadi murid saya pribadi akan membawanya ke Pulau Zenithine untuk menjadi kuali tungku Anda. Insentif ini seharusnya sangat memuaskan Anda. Saat itu suara Master Tulang masuk ke telinga Handi. Anak mudahan, ambillah murid pengkhianatku sebagai guru. Dengan begitu, kita bisa mencari peluang yang menguntungkan untuk membunuhnya. Jangan lupa, saya satu-satunya orang yang mengetahui formula pil pemurnian Ninekal Spirit Ginseng. Anda sebaiknya melakukan apa yang saya sarankan. Jika tidak, kata-kata Master Tulang dipenuhi dengan ancaman yang jelas. Handi dalam hati memutar matanya. Masing-masing memiliki motif tersembunyi, dan dia akan sangat menderita jika dia nggak berhati-hati. Dalam pikirannya, jika dia benar-benar ingin mengambil seorang guru, maka dia secara alami akan memilih sarjana tua itu. Meskipun dia nggak akan menerima banyak keuntungan besar, dia nggak akan terlibat dengan kekacauan hubungan yang mengerikan. Itu akan jauh lebih damai, dan dia nggak akan terlibat dengan keributan lagi. Mengenai pil obat Zenithine, wanita cantik, dan teknik, Handi nggak terlalu tertarik. Pembicaraan tentang peri roh ungu semakin gak menarik baginya. Tapi dengan transmisi suara Master Tulang, Handi harus mempertimbangkan kembali dengan hati-hati. Memperkuat jiwa yang baru lahir adalah tujuan berikutnya di jalan menuju keabadian. Meski masih cukup lama, resep Ninekal Spirit Ginseng masih merupakan sesuatu yang harus dia peroleh. Dengan pemikiran itu, Hani menunduk dan mulai bergumam pada dirinya sendiri, merenungkan apa yang bisa didapat atau hilang. Ekspresi Hani berubah beberapa kali dalam waktu singkat sebelum dia mengangkat kepalanya. Kata-kata berikutnya adalah musik di telinga Zenithine dan kekecewaan sarjana tua itu. Saya sudah lama mendengar tentang reputasi besar Pulau Zenithine. Junior ingin menerima beberapa petunjuk dari Senior Wu. Pilihan bagus Hanli. Grandmaster ini pertama-tama akan menerima Anda sebagai murid dalam nama. Ketika kita nanti kembali ke Pulau Zenithine, saya akan mengadakan upacara agar Anda menjadi murid resmi. Cincin yin yang mendalam ini adalah sekumpulan harta karun kuno yang saya peroleh ketika saya masih muda, dan saya telah memberikannya kepada setiap murid pribadi saya. Karena itu adalah kenang-kenangan dan harta pelindung, pastikan untuk merawatnya dengan baik. Zenithine segera mengambil cincin abu-abu gelap dari tangannya dan menyerahkannya kepada Handi. Handi menerimanya dengan sedikit terkejut dan dengan hati-hati melihatnya. Cincin itu terukir dengan beberapa karakter jimat misterius yang mengeluarkan cahaya biru pucat. Dengan hanya melihatnya sekilas, orang bisa tahu bahwa itu nggak biasa. Saat Handi merasakan kegembiraan, dia mendengar ejekan Master Tulang.
cincin yin yang mendalam. Sepertinya murid pengkhianat saya telah dengan bersih menghilangkan jejak keberadaan saya. Itu jelas merupakan harta kuno yang telah saya berikan kepadanya, cincin yin yang. Dia benar-benar mengubah namanya. Jangan terlalu bersemangat. Meskipun cincin yin ini dapat melindungi tubuh Anda dan menangkis serangan, cincin itu dapat digunakan untuk menahan Anda. Jika Anda mencoba menggunakannya saat berurusan dengannya, Anda hanya akan menemui ajal Anda sendiri. Ketika Hani mendengar itu, dia nggak mengungkapkan keanehan apapun saat dia dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada Zenitin. Namun dia dalam hati mendesah, dengan perencana yang dalam dan licik seperti Zenitin di sisinya, dia harus sangat waspada. Jika tidak, dia akan mengalami nasib yang mengerikan. Dia sekarang berharap Master Tulang benar-benar memiliki cara untuk membunuh Zenitin. Jika tidak, dia nanti harus bergabung dengan Pulau Zenitin dan dengan patuh menjadi murid Zenitin. Selain itu, bahkan jika Hanli ingin menjadi murid yang taat dan tulus, Zenitin mungkin gak tulus untuk menerimanya. Apakah Zenitin akan menjadi bermusuhan atau tidak setelah perburuan harta karun selesai adalah masalah lain yang harus diperhatikan. Mengikuti Zenitin dengan setia bukanlah pilihan. Untuk saat ini, Hani hanya akan mengikuti perkembangan selanjutnya dan berimprovisasi. Sebelumnya, dia pernah berada dalam keadaan berbahaya berkali-kali. Tapi dia bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengatasi rintangan. Tetapi sekarang menghadapi seorang kultivator jiwa baru lahir, dia nggak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Itu semua membuat Hani bertanya-tanya, apakah dia dilahirkan di bawah bintang-bintang terkutuk? Namun itu hanyalah pemikiran selewat. Dia hanya berpikir untuk mengikuti Master Tulang dan menyelidiki rahasia potongan peta karena rasa ingin tahu. Tapi entah mengapa dia malah berurusan dengan para kultivator jiwa baru lahir. Hani sedikit menyesal datang ke Balai Surgawi. Tapi dia menekan keluhan di hatinya yang gak bisa dia ungkapkan dan memaksa dirinya untuk terlihat gembira dan bahagia. Setelah melihat Hani memakai cincin yin yang mendalam dan dengan hormat berterima kasih kepadanya, Zenitin cukup puas. Setelah mendiskusikan beberapa hal dengan sarjana tua itu, dia meminta Hani mengikutinya. Hari itu hampir berakhir. Jika mereka nggak buru-buru ke Ngarai, mereka akan selamanya terjebak di sini. Karena itu, Hani mengambil laba-laba giok darah sebelum terbang melintasi cakrawala bersama yang lain. Sepanjang jalan, Zenitin dengan senang hati mengobrol dengan Hanli dan berinisiatif untuk menunjukkan beberapa kesalahan dalam kultivasi Hanli yang sangat bermanfaat bagi Hanli. Hanli tidak bisa tidak menahan nafas. Ada perbedaan yang cukup besar dalam jalur kultivasi bagi mereka yang memiliki pemandu dan yang tidak. Ketika Wu Chou melihat ini, wajahnya menunjukkan jejak kebencian. Meskipun dia berusaha menyembunyikannya dengan sekuat tenaga, Hani masih bisa merasakan kebenciannya yang luar biasa. Tapi Hani berpura-pura nggak menyadari hal itu dan nggak peduli. Mereka berempat terbang dengan cepat. Sekitar 6 jam kemudian, mereka tiba di depan sebuah gunung yang tingginya sekitar 10.000 meter. Gunung yang sangat curam itu terbuat dari batu hitam dan abu-abu. Gunung itu terbelah dengan rapi di tengahnya, dengan cara yang luar biasa indah, menghasilkan ngarai alami yang sangat besar. Tapi yang lebih aneh adalah kelap-kelip cahaya biru dan merah yang memisahkan pusat gunung menjadi dua. Itu benar-benar tampak seperti dunia lain dari kejauhan. Saat ini, lebih dari 30 kultivator dengan pakaian berbeda duduk di pintu masuk ngarai dalam meditasi diam. Ekspresi mereka serius, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Zenitin dan 3 lainnya perlahan turun ke tengah grup. Hani menyapu pandangannya pada mereka dan menemukan bahwa Yuan Yao berjubah hitam juga ada di antara mereka. Ketika Yuan Yao melihat Hani menemani para kultivator jiwa baru lahir jalan iblis, dia mengungkapkan keheranan. Ketika Hani mengalihkan pandangannya ke arahnya, dia dengan bingung memalingkan wajahnya, gak berani untuk bertemu dengan pandangannya. Hani sedikit terkejut dan samar-samar menyadari sesuatu.
Dia kemudian tanpa berkata-kata mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Dia nggak melihat peri roh ungu atau pria muda itu. Sepertinya mereka kembali ke paviliun tanpa niat menjalani jalur es dan api. Para kultivator yang bermeditasi tampak serius namun tenang. Masing-masing memiliki sikap yang gak biasa. Dalam hal kultivasi, mayoritas dari mereka lebih unggul dari Hanli. Meskipun dia nggak tahu berapa banyak dari mereka yang memiliki kultivasi formasi inti akhir, dia tahu bahwa sebagian besar dari mereka berada di tahap formasi inti tengah. Hanya ada 7 yang memiliki kultivasi formasi inti awal seperti Hanli dan Yuan Yao. Namun semuanya berkumpul dan terlihat penuh percaya diri. Setelah Hanli menyelesaikan pengamatannya, dia sedikit mengerutkan kening. Nggak ada kultivator jiwa baru lahir lainnya yang hadir selain dari Zenitin dan Awam Qingyi. Melihat itu, Zenitin menemukan tempat yang bagus dan duduk. Wu Chou secara alami mengikutinya dan duduk di sampingnya. Hanli, istirahatlah di samping tuanmu. Zenitin berbicara. Sebenarnya, Hanli nggak mau mendekati Zenitin. Tetapi di bawah tatapan Zenitin, dia hanya bisa memaksa dirinya untuk menurut dan duduk di sampingnya. Saat Hanli duduk, dia mendengar ledakan sonik dari langit yang jauh. Wan Tianming dan 2 kultivator jalan benar lainnya muncul dan turun ke tanah. Ketika mereka melihat Zenitin dan Awam Qingyi, mereka mencibir dan berkumpul di lokasi lain. Mereka saling berbisik, mendiskusikan beberapa masalah rahasia. Ketika Zenitin melihat itu, dia mendengus dan segera menutup matanya. Mustahil bagi Hanli untuk setenang Zenitin. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain, seolah-olah sedang mengamati sesuatu. Namun, jika seseorang dengan penuh perhatian memeriksa Hanli, orang akan menemukan bahwa tatapannya nggak fokus dan dia benar-benar lalai. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, 6 kultivator lagi tiba secara berurutan. 2 tetua Istana Bintang berpakaian putih juga bergegas. Sekarang, hanya ada 1 kultivator jiwa baru lahir yang belum tiba, Manhusi. Dalam 1 jam berikutnya, Manhusi belum juga muncul, menyebabkan Wan Tianming dan kultivator jalan benar lainnya melihat Zenitin dan Awam Qingyi dengan ekspresi aneh. Meski begitu, keduanya tetap terlihat tenang. Karena Hanli lebih dekat dengan keduanya, dia bisa melihat jejak ketakutan di mata mereka. Ketidakhadiran Manhusi jelas mengkhawatirkan 2 eksentrik jalan iblis. Karena mereka nggak akan dapat mengimbangi jalan benar tanpa Manhusi. Seiring berlalunya waktu, Zenitin dan Awam Qingyi nggak lagi bisa mempertahankan wajah tenang mereka. Ekspresi mereka menjadi tegas saat mereka mulai berulang kali menatap ke arah langit. Meskipun langit nggak menunjukkan perubahan waktu dan selalu cerah, Hanli mengira hari itu akan segera berakhir. Mungkinkah Manhusi, tokoh teratas dari jalan iblis, mengalami kecelakaan di balai surgawi? Hanli bertanya-tanya, apakah dengan keadaan ini akan menguntungkan atau merugikan baginya? Sementara para kultivator jalan iblis semakin gelisah dan para kultivator jalan benar semakin senang, peluit tajam terdengar dari langit yang jauh. Peluit itu sangat keras dan menjadi lebih sering dan melengking seiring berjalannya waktu, menyebabkan semua kultivator di dekatnya tampak bingung. Tetapi ketika Zenitin dan Sarjana Tua mendengar itu, ekspresi mereka menjadi tenang, dan mereka saling memandang sambil tersenyum. Sarjana Tua tersenyum dan dengan lembut berkata, "Sepertinya mood Manhusi cukup baik. Dia pasti mendapatkan panen yang gak terduga." Apa yang gak terduga? Paling banter, dia memetik buah genesis tanpa komplikasi. Zenitin menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa perhatian. Awam Qingyi tersenyum, tetapi ketika dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, bola cahaya kuning melintas di langit yang jauh dan melesat ke arah mereka seperti bintang jatuh. Dalam sekejap, semua orang menatap ke langit. Ekspresi aneh terungkap di mata Hanli, melihat bola cahaya dengan ketakutan tersembunyi. Para kultivator lain yang melihat kekuatan seni iblis pemikul surga untuk pertama kalinya juga mengungkapkan ekspresi keterkejutan. Di bawah penutup bola cahaya kuning, Manhusi tampak sangat aneh.
menyerupai dewa iblis yang menakutkan. Gak hanya tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, tetapi kulitnya tertutup oleh sisik emas seukuran koin. Sisik-sisiknya tampak bercahaya seperti emas murni, dan bersinar dengan cahaya yang besar dan dingin, meninggalkan kesan abadi yang gak bisa dihancurkan. Di sisi Zenithine, Wuchou tersentak dan berbicara dengan bingung. Itu seni iblis pemikul surga. Sepertinya sangat menakutkan. Sepertinya dia cukup kagum dengan penampilan Manhusi. Zenithine dengan dingin menatap Wuchou dan berkata dengan sedikit kesal, itu hanya cangkang kura-kura. Ketika saya telah menyempurnakan seni yin yang mendalam ke alam yang sempurna, itu nggak akan lebih lemah dari seni iblis pemikul surga." Kata-kata Zenithine membuat Wuchou teringat bahwa kakeknya memiliki hubungan yang buruk dengan Manhusi. Bukankah pujiannya terhadap Manhusi dengan sengaja membuat marah Zenithine? Dia kemudian berulang kali memuji tuannya dengan penampilan malu sebelum diam. Di langit, Manhusi menyapu pandangannya melewati mereka, dan segera melihat Zenithine dan yang lainnya. Dia menjatuhkan diri ke arah mereka, menyebabkan tanah di dekatnya bergetar saat mendarat. Setelah mendarat, cahaya keemasannya pelan memudar. Tampaknya Saudara Man mendapatkan panen yang sangat sukses. "Kenapa lagi kamu begitu bahagia?" Sarjana tua menangkupkan tangannya ke arahnya dengan senyum berseri-seri. Kegembiraan Manhusi menghilang setelah mendengar pertanyaan lelaki tua itu. Dia menjawab tanpa ragu-ragu, "Hehe, saya telah mendapatkan beberapa keuntungan. Saya membunuh kodok bergaris es di dekat pohon buah Genesis. Inti dalamnya akan terbukti sangat bermanfaat bagi seni iblis pemikul surga milikku." Zenithine dan Awam Qingyi sama sekali nggak menduga tentang itu. Mereka saling memandang dengan cemas, nggak tahu apakah Manhusi mengatakan yang sebenarnya. Setelah jeda beberapa saat, Awam Qingyi kembali tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya harus memberi selamat kepada rekan Man. Jika seni iblis pemikul surga Anda berkembang, Anda akan memiliki kekuatan yang sama dengan 6 jalan agung dan sage bintang surgawi." Zenithine juga memberi selamat padanya dengan ekspresi tenang. Manhusi terkekeh dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia tampak sedikit bingung ketika matanya tertuju pada Hanli. Matanya berkilau dan melepaskan jejak tekanan yang mencengangkan. Menanggung beban dari tekanan ini, Hanli langsung merasakan tubuhnya tegang. Dia nggak mampu bergerak, seolah-olah masing-masing anggota tubuhnya dibebani oleh 1000 kilogram. Tapi yang paling mengejutkan Hanli adalah perasaan tatapan sedingin es Manhusi yang melewati pikiran dan tubuhnya. Kulit Hanli menjadi pucat pasi, dan dia bereaksi dengan mengedarkan teknik perkembangan hebat. Setelah beberapa saat, pikirannya menjadi stabil, mengembalikan sedikit darah ke wajahnya, dan mengembalikan kendali tubuhnya ke normal. Manhusi tidak bisa tidak tercengang. Dia segera mengungkapkan sedikit kejutan yang menyenangkan. Tetapi ketika dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang lain, Zenithine kabur dan muncul di depan Hanli. Zenithine mengimbangi tekanan Manhusi dan dengan tenang bertanya, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda menindas murid junior saya?" "Murid junior?" Manhusi menatap kosong sejenak sebelum tampak murung. Setelah melirik ke arah Wuchou dengan jijik, dia dengan belak-belakan berkata, "Zenithine, apakah kamu mengolok-olok saya? Selain anak muda Wuchou itu, murid apa lagi yang Anda bawa ke aula surgawi?" Dia tampak seolah-olah berencana untuk menyerang. "Hehe, Manhusi, kamu salah paham. Teman muda Hanli baru aja diterima sebagai murid oleh rekanmu hari ini. Gak heran mengapa rekan Man gak mengetahuinya." Awam Qingyi buru-buru memberikan penjelasan dari samping. Saat ini, Hanli sangat penting bagi mereka. Itu wajar baginya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. "Zenithine, apakah saya mendengar dengan benar? Anda menerima seorang murid saat di sini?" Manhusi terkejut dan menaksir Hanli 2 kali. "Meskipun dia hanya murid dalam nama karena saya belum melakukan upacara secara resmi, teman muda Hanli sekarang menjadi anggota Pulau Zenithine. Saya harap Saudara Man gak akan memperlakukan saya terlalu kasar." Zenithine berbicara dengan sedikit senyum. Manhusi berkedip beberapa kali.
menatap Zenitin dan King Yi sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Hanli. Dia kemudian tertawa dan berkata, "Bagus, sangat bagus. Muridmu ini cukup baik. Nggak perlu dikatakan, rasa spiritualnya beberapa kali lebih besar dari cucu Anda itu. Jika Anda mengasuhnya dengan hati-hati, dia akan memiliki prospek yang bagus di masa depan." Hehe, prospeknya bagus sekali. Kalimat terakhirnya sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Zenitin dan King Yi benar-benar bingung dan saling memandang dengan bingung. Zenitin mengerutkan kening dan perlahan bertanya, "Apa maksud Saudara Man?" "Nggak ada maksud apa-apa. Murid dalam nama Anda cukup baik. Apakah Anda tertarik untuk memberikannya kepada saya? Saya merasa anak muda ini sangat cocok untuk mengembangkan seni iblis pemikul surga saya." Manhusi berbicara tanpa peduli, tetapi kata-kata itu sangat menakutkan bagi Zenitin dan Awam King Yi. Awam King Yi buru-buru mengubah topik pembicaraan. "Saudara Man pasti bercanda. Teman mudahan telah menjadi murid Zenitin. Bagaimana dia bisa berubah begitu aja?" Manhusi tertawa muram dan mengelus janggutnya. Dia tiba-tiba berbicara dengan nada dingin. "Hehe, jika Anda nggak bersedia, lupakan saja. Sejujurnya, menerima seorang murid terlalu merepotkan bagiku. Namun, mengapa rekan King menjadi begitu cemas terhadap murid Pulau Zenitin? Mungkinkah anak muda ini memiliki sesuatu yang nggak bisa diungkapkan?" Ekspresi sarjana tua itu sejenak berubah sebelum dengan tenang melirik ke arah Zenitin. Ekspresi Zenitin sedikit berubah. Setelah hening sejenak, dia dengan tenang berkata, "Saudara Man, karena Anda memiliki keraguan, saya nggak akan menyembunyikan apapun. Murid juniorku akan terbukti sangat berguna selama perburuan harta karun kita di aula dalam. Saya harap Anda akan memaafkannya jika dia telah menyinggung Anda." Kata-kata Zenitin menyebabkan Hanli sangat kesal. Kapan dia bisa menyinggung Manhusi? Bukankah Manhusi yang dengan paksa merebut pilar batu giok darinya dan meninggalkannya dengan amarah? Secara alami, Hani nggak berani mengatakan itu, dan kata-kata itu tetap ada di benaknya. Dengan lambaian tangannya, Manhusi dengan malas berkata, "Menyinggung? Saya bahkan nggak mengenali anak muda ini. Nggak ada pelanggaran. Saya hanya melihat bahwa teknik kultivasinya cukup menarik, dan saya ingin mengujinya. Tapi bagaimana kultivator formasi inti berguna di aula dalam? Apakah Anda menipu saya?" Zenitin mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia menatap Awam King Yi sekilas. Awam King Yi tersenyum tipis dan mengirimkan transmisi suara kepada Manhusi. Melihat sikap rahasia keduanya, Manhusi mengungkapkan sedikit penghinaan. Tetapi setelah dia mendengar transmisi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menatap Hanli dengan kaget. Manhusi kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada lelaki tua itu dengan transmisi suara, dan tiba-tiba menyadari mengungkapkan ekspresi dingin. Manhusi menyipitkan matanya dan menatap Zenitin dengan tatapan tajam. Dia berkata dengan cara yang mengesankan, "Zenitin, saya bertanya-tanya mengapa Anda secara misterius menerima seorang murid. Jadi ternyata kamu benar-benar mendapatkan rencana yang bagus. Nggak perlu terlalu marah, Saudara Man. Jika Anda menemukan masalah serupa, mungkin Anda akan menggunakan metode serupa. Selain itu, kami telah mengungkapkan masalah tersebut kepada Anda dan nggak berniat menguasai panen. Kami akan mengandalkan Saudara Man dalam perburuan harta karun yang akan datang." Zenitin dengan tenang berkata. Setelah berpikir sejenak, ekspresi Manhusi menjadi tenang dan dia berkata, "Jika saya nggak mengambil tindakan, Wan Tianming dan kelompok munafiknya nggak akan memberi Anda kesempatan untuk mengambil harta itu. Jadi mari kita selesaikan bisnis ini terlebih dahulu. Jika Anda mendapatkan harta karun itu, bagaimana kita membaginya? Bagaimana kalau kita membagi harta menjadi 4, termasuk teman mudahan? Setiap orang akan mendapat bagian." Awam King Yi telah lama mempertimbangkan pertanyaan itu dan segera menjawabnya. Jawaban itu menyebabkan Manhusi menjadi marah. Dengan ekspresi mengejek dia berkata, "King Yi, apakah kamu benar-benar mengira aku mudah ditipu?
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda mampu menangani Wan Tianming ketika saatnya tiba, dan Anda benar-benar ingin membaginya secara merata di antara kita? Orang tua itu menghela nafas dan menjawab dengan tawa. Jangan marah, Saudara Man. Benar, bahwa pikiranku nggak sepenuhnya adil. Jadi menurut Saudara Man, bagaimana seharusnya? Manusia berbicara dengan ekspresi serius. Saya nggak peduli berapa banyak yang kalian terima. Saya mau setengah dari harta itu. Bagaimanapun, Wan Tianming sendiri udah lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Jika aku akan melawannya, maka adil jika aku mendapatkan setengahnya. Kata-kata Man Husi nggak mengejutkan Zenitin dan lelaki tua itu. Mereka jelas menduga dia akan mengajukan tuntutan besar. Zenitin dengan gak tergesa-gesa berkata, separuh penuh. Makan Saudara Man benar-benar luar biasa. Tetapi jangan lupa bahwa tanpa bantuan murid junior saya, peluang kita untuk mendapatkan harta karun itu sangat rendah. Murid saya juga membutuhkan bagian. Seorang kultivator formasi inti juga mendapat bagian di antara kita. Manusia dengan jijik melirik Hanli. Ekspresi Hanli bergerak sejenak sebelum menjadi tenang. Jika dia hanya seorang kultivator nakal, dia jelas nggak akan berhak atas bagian dari harta kuali surgawi. Tetapi karena dia adalah murid saya, dia akan mendapatkannya. Zenitin gak mau mundur. Ekspresi tegas muncul di wajah Man Husi. Saat dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, lelaki tua itu bergegas untuk mengajukan usulnya. Gak perlu berkelahi. Bagaimana dengan ini? Saat kita mendapatkan harta karun itu, kita akan membagi harta itu menjadi 5. 2 bagian akan menjadi milik Saudara Man, dan 3 lainnya akan menjadi milik kita semua. Tentunya itu adil. Manusia menatap kosong sejenak sebelum membelai janggutnya dalam diam. Zenitin segera menyatakan posisinya dengan suara berat. Saya merasa kondisi ini dapat diterima. Bagaimana menurutmu, Saudara Man? Baik, meski saya masih kurang puas, itu lebih baik dari proposal sebelumnya. Manusia mengerutkan alisnya dan berbicara dengan nada kesal. Dia udah mengetahui bahwa Zenitin dan lelaki tua itu telah bergandengan tangan. Karena itu, dia nggak dapat menekan mereka terlalu kuat. Saat para eksentrik Jalan Iblis sedang mendiskusikan bagaimana membagi harta mereka yang belum diperoleh, Wan Tianming dan para kultivator jalan benar juga mengadakan diskusi rahasia tentang harta itu. Ketua Sektewan, seberapa yakin Anda bahwa ulat sutra berulir emas Anda akan mampu mengambil kuali surgawi? Dahulu, banyak ahli yang berpikir untuk mendapatkan harta karun itu, tetapi nggak satupun dari mereka yang berhasil. Saya khawatir kita juga nggak akan berhasil. Tian Wuzi berbicara dengan cemas. Wan Tianming dengan tenang berkata, tenanglah, meskipun ulat sutra berulir emas saya nggak memiliki peluang besar, kita mendapatkan bunga langit biru. Selama saya memberikannya kepada ulat sutra ketika kita mengambil harta karun, kita akan memiliki setidaknya 4% peluang untuk sukses. Itu udah bisa dianggap tinggi. Saya tahu itu. Saya hanya merasa nggak nyaman ketika memikirkan masalah ini. Saya malu. Sepertinya kultivasi saya sendiri kurang dan pikiran saya harus lebih dipoles. Tian Wuzi berbicara dengan sedikit malu. Wan Tianming terkekeh. Saya juga sangat khawatir bahwa kedua orang tua aneh itu sebagai bintang surgawi akan mengincar harta surgawi. Itu adalah sifat manusia, karena kita hanyalah kultivator bukan dewa sejati. Petani tua itu kemudian berkata, namun ketua sektewan sebaiknya mengawasi para kultivator jalan iblis itu. Mereka diam-diam membicarakan sesuatu. Sepertinya mereka baru aja mengalami perselisihan internal. Tetapi sekarang mereka bercanda, seolah nggak ada yang terjadi. Apakah para kultivator jalan iblis itu sedang merencanakan sesuatu? Setelah mendengar itu, Wan Tianming memandang para kultivator jalan iblis di kejauhan yang telah menyelesaikan negosiasi mereka dan mengejek. Kemudian dengan ekspresi serius, dia berkata, meskipun teknik dan kekuatan jalan iblis sangat kuat, temperamen mereka mudah berubah, kelakuan aneh mereka nggak perlu diributkan. Bahkan jika kita gagal dalam usaha kita juga harus memastikan
bahwa kuali surgawi nggak jatuh ke tangan jalan iblis. Lagi pula, ular api mutan Zenithine juga merupakan makhluk roh yang mampu memperoleh harta karun itu. Ketua sektewan benar, jika jalan iblis mendapatkannya, mereka akan berkembang. Dengan kelemahan Istana Bintang saat ini, kita nggak bisa membiarkan jalan iblis menggantikan Istana Bintang sebagai penguasa terbesar dari Laut Bintang tersebar. Tian Wuxi berulang kali menganggukkan kepalanya. Wan Tianming sangat senang dan berpikir untuk mengatakan sesuatu lagi. Ketika cahaya biru merah dari gunung besar tiba-tiba muncul. Dinding di dekat pintu masuk ngarai mulai bergetar hebat, membelah dua lorong terpisah. Sepertinya mereka mengarah ke ngarai. Lempengan batu setinggi 1 meter muncul di setiap pintu masuk dengan kata-kata jalur kristal dan jalur batuan cair dalam karakter kuno. Tiba-tiba, para kultivator yang paling dekat dengan pintu masuk buru-buru melangkah maju. Mereka yang dekat dengan pintu masuk ke jalur lava merasakan mulut mereka kering karena embusan panas terik yang terbang melewati mereka. Adapun mereka yang berada di dekat pintu masuk ke jalan kristal, itu terus-menerus memancarkan aura putih sedingin es. Siulan samar angin kencang menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. "Andi, ayo pergi. Kita akan berkumpul lagi di sisi lain jalan es dan api. Meskipun saya secara pribadi nggak mampu membawa Anda melalui mereka, saya akan memberi Anda harta untuk menahan dingin atau panas, tergantung pada jalan apa yang Anda pilih." Ketika Hani melintasi kabut hantu, peri roh ungu telah memberitahu dia tentang jalur es dan api. Dia tahu bahwa setelah menginjakkan kaki di lorong itu, dia akan dipindahkan ke area yang telah ditentukan di ngarai. Sangat kecil kemungkinan dia akan diteleportasi bersama dengan orang lain, seperti yang telah ditegaskan kembali oleh Zenithine. Setelah berpikir beberapa lama, Hani perlahan berkata, "Saya akan berjalan di jalur api. Saya kebetulan memiliki beberapa pakaian tahan api yang mungkin berguna." Zenithine mengeluarkan liontin giok biru tua dari kantong penyimpanannya tanpa ragu-ragu dan menyerahkannya kepada Hanli. "Baiklah, jaga baik-baik ini. Dengan benda ini, Anda seharusnya nggak memiliki masalah dalam melewati uji coba. Mengingat kultivasi Anda." Ketika Manhusi melihat itu, dia dengan tidak tulus tersenyum dan berkata, "Ini benar-benar nggak terduga. Orang tua pelit seperti Zenithine menunjukkan kemurahan hati. Bukankah itu lambang badak putihmu?" Zenithine gak menjadi marah, malah menjawab dengan memutar matanya dan terkekeh. "Kultivasi murid junior saya terlalu rendah. Sebagai tuannya, wajar jika saya menjaganya. Meskipun lambang badak putih bisa dianggap berharga, aku berencana mengambil jalur es. Jadi benda itu gak akan berguna bagiku. Jika saya nggak salah, Saudara Man juga memiliki mutiara es glasial. Mengapa nggak meminjamkannya kepada murid saya? Bukankah rekan Man nggak mau murid junior saya mengalami kecelakaan sebelum dia memasuki aula dalam? Aku nggak bisa membiarkan anak muda itu mati dengan mudah sebelum kuali surgawi diamankan. Saya memperoleh mutiara es glasial ini dari ikan mas glasial selama tahun-tahun awal saya. Betapa beruntungnya Anda anak muda." Dengan begitu, Manhusi mengeluarkan mutiara putih berkabut seukuran ibu jari dan melemparkannya ke Hanli. Hani merasa senang dan mengucapkan banyak ucapan terima kasih setelah menerima barang-barang itu. Meskipun dia tahu harta karun itu hanya diberikan kepadanya karena laba-laba giok darahnya, benda-benda itu akan memungkinkannya melewati jalur api dengan aman. Itu persis seperti yang dia inginkan. Meskipun mutiara es glasial bersinar dengan cahaya putih mirip dengan lambang badak putih, itu jauh lebih dingin saat disentuh, menyebabkan tangannya gemetar karena hawa dingin yang menembus. Dia buru-buru meletakkannya di kantong penyimpanannya karena tampaknya itu lebih berharga dari lambang badak putih. Ketika Awam Kingi melihat itu, dia terkekeh dan memasuki jalur es yang dalam dan kabur. Ketika para kultivator lain melihat itu, mereka mulai berturut-turut memasuki ngarai yang telah mereka pilih sebelumnya. Setelah hanya beberapa saat, sebagian besar kultivator udah memasuki ngarai. Zenithine melirik Hanli dan dengan ramah berkata, "Hanli, bagaimana kalau kamu berangkat? Kita akan bertemu lagi di akhir dalam beberapa hari."
Hani nggak melihat alasan untuk nggak setuju dan menuju ke jalur api. Saat dia berjalan ke depan, dia menyapu pandangannya dengan ekspresi tenang, menghasilkan perasaan cemas. Iblis tua itu Master Tulang masih belum muncul. Mungkinkah dia telah berubah pikiran dan menyelinap pergi sendirian?